Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Bahasa Jepang Mr. DJ. Seneng banget aku bisa tampil di depan abang kakak yang ganteng dan cantik. Aku diminta Diji Sensei untuk menjelaskan bahasa Jepang di channelnya ini. Oh ya, topik yang akan aku jelaskan kali ini adalah tentang bagaimana cara kita meminta saran dalam bahasa Jepang. Oke, hajimemashou! Baiklah, abang kakak yang ganteng dan cantik. Sebelum kita masuk pada segmen percakapan, aku akan bahas terlebih dahulu mengenai pola-pola penting yang akan muncul di dalamnya. Untuk menyatakan permintaan, saran, pendapat, harapan, atau ungkapan anjuran dalam bahasa Jepang, biasanya menggunakan pola kalimat tara ii desu, ba ii desu, to ii, atau bentuk tahu ga ii desu. Baiklah, abang kakak yang ganteng dan cantik. Aku bahas yang pertama, tentang makna dan penggunaan dari pola tara ii desu dulu ya. Pola tarai digunakan untuk mengungkapkan ekspresi yang menyajikan kondisi hipotetis dan menyatakan hasil yang diinginkan jika kondisi tersebut terpenuhi. Terutama digunakan sebagai harapan, saran, atau anjuran kepada mitra wicara. Selain itu, bentuk ini memberikan kesan yang relatif lembut dan sering digunakan dengan nada sopan. Contoh, 1. Ashita haretara ii desu ne. Saya harap besok cerah. Ini adalah harapan si pembicara. Jika syarat besok cerah terpenuhi, dia merasa senang. 2. Hayaku netara iyo. Kalau tidur lebih cepat, itu bagus. Ini adalah anjuran supaya tidur lebih cepat. 3. 旅行に行くなら、事前に計画したらいいと思います. Kalau mau traveling, saya pikir sebaiknya buat rencana terlebih dahulu. Ini menunjukkan ada prasyarat untuk melakukan perjalanan, yaitu disarankan untuk merencanakannya terlebih dahulu. Jadi, poin pentingnya adalah pola tarai ini untuk menyatakan harapan, saran, atau anjuran yang diungkapkan secara tidak langsung, lebih lembut dan sopan. Berikutnya adalah pola ba ii desu. Pola ini juga merupakan ekspresi yang menyajikan kondisi hipotetis dan menggambarkan hasil yang diinginkan jika kondisi tersebut terpenuhi, tetapi memiliki kesan yang sedikit lebih tegas daripada tarai. Ini terutama digunakan untuk penalaran logis atau saran yang lebih konkret. Maksudnya gimana? Kita cek yuk. Contoh, 1. まだわからないこともあれば、DJ 先生に聞けばいいですよ. Kalau masih ada sesuatu yang belum difahami, sebaiknya tanya DJ Sensei. Kondisi ini menunjukkan saran konkret, jelas, bukan berandai-andai, bahwa kalau ada masalah seperti itu, maka tanya langsung pada ahlinya. Misalnya begitu. Contoh kedua. 仕事に遅れないように早く起きればいい. Kamu sebaiknya bangun lebih pagi supaya tidak terlambat kerja. Menegaskan bahwa dengan jelas menyarankan bangun pagi akan lebih baik dan secara konkret diharapkan bisa menyelesaikan masalah keterlambatan. Contoh ketiga. 試験復習を始めるなら、今から始めればいいでしょう. Kalau ingin mulai berlatih ujian, sebaiknya dimulai dari sekarang saja. Ini menyarankan bahwa misalnya jika dilihat dari waktunya sudah mepet, tingkat urgensi latihannya tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat, maka dengan berbagai pertimbangan logis, jika mau mulai latihan ujian, ya dianjurkan untuk dimulai dari sekarang saja, jangan ditunda-tunda. Begitu kira-kira abang dan kakak. Oke, sekarang kita bahas mengenai to ii ne. Pola ungkapan ini terutama digunakan untuk menyatakan harapan atau doa seseorang. Bentuk ini memberikan kesan lembut, karena hanya menunjukkan harapan atau keinginan saja daripada permintaan saran secara langsung. Ungkapan ini bisa berarti, saya berharap, semoga, mudah-mudahan, begitu kira-kira. Contoh, 仕事がうまくいくといいですね. Semoga pekerjaannya berjalan lancar. クラスで皆さんが試験に合格だといいな. Mudah-mudahan kalian sekelas lulus ujiannya ya. Sekarang mari kita bahas taho ga ii.
Ungkapan ini juga digunakan untuk mengajukan saran secara langsung. Sepertinya pola ini gampang banget deh. Langsung ke contoh aja ya. Contoh. 熱があるなら医者に行った方がいい. Kalau demam, sebaiknya pergi ke dokter. 肉だけじゃなくて野菜も食べた方がいいよ. Jangan hanya makan daging, sebaiknya makan sayur juga. このパソコン高いけど、こっちを買った方がいい. Laptop ini memang mahal, tapi sebaiknya saya pilih beli ini saja. Sedikit perbedaan dengan tarai, kalau tahogai lebih menekankan bahwa mungkin fakta yang dianjurkan itu terdiri dari beberapa pilihan, dan di antara yang beberapa pilihan itu, hanya satu yang dengan anjuran tahogai, itulah yang lebih baik. Contoh, 頭が痛いなら、B薬を飲んだ方がいいです. Ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak obat sakit kepala, hanya obat B yang dianjurkan inilah yang sebaiknya diminum. Sementara kalau menggunakan tarai, tidak mempertimbangkan obat apa secara spesifik seperti itu. Maka jika diterapkan dalam pola tarai, menjadi 頭が痛いなら、薬を飲んだらいいです. Saya sarankan kalau sakit minum obat. Jadi tidak menunjukkan obat yang spesifik, hanya menganjurkan minum obat begitu saja. Oke, abang dan kakak, jadi kesimpulannya adalah 1. Tarai mengandung harapan, sedangkan bai hampir tidak digunakan menyatakan ini. 2. Tarai mengandung saran yang lebih halus sopan, sehingga lebih sering digunakan terhadap orang yang statusnya lebih tinggi. 3. Bai saran yang lebih beralasan logis dan konkret, to the point. 4. Saat kita bingung, butuh saran pemecahan masalah, lebih sering menggunakan tarai. 5. Toi, lebih sekedar berharap seperti doa, semoga, mudah-mudahan, bukan permintaan secara langsung. 6. Tahogai, saran secara langsung di antara beberapa pilihan. Namun, abang dan kakak tidak usah khawatir salah saat menggunakan pola mana yang betul ketika kita berbicara. Kalau sudah jelas perbedaan pemakaiannya, ya gunakan saja kata tersebut. Tapi kalau yang maknanya mirip-mirip, nggak usah bingung, gas aja langsung. Orang Jepang juga nggak akan marah, apalagi Mr. Deiji, hehe. Misalnya yang sering ketuker antara tarai dan bai atau antara tarai dan tahogai. Orang Jepang aja saat bicara nggak bakalan mikir teoritis begitu. Jebret-jebret aja, iya kan? Konnichiwa, Tanaka sensei. 今日も授業ありがとうございます。こんにちは、ひるやさん。今日は元気そうだね。何か楽しいことがあった？はい、実は友達と旅行に行こうと思っているんです。でもまだ計画が決まっていないのでちょっと困っています。旅行か。それは楽しそうだね。旅行に行くなら事前に計画したらいいと思いますよ。急いで準備しなくても早めに計画すればスムーズに進められるはずだ。そうですね。確かに計画は大切だと思います。でもどうやって計画を立てたらいいのかわからないんです。それなら、まずは行き先を決めたらいいよ。行き先が決まったら、交通手段や宿泊施設、観光地などを調べてみよう。そうすれば全体像が見えてくるはずだ。そうですね。行き先を決めたら具体的な計画が立てやすくなるかもしれません。でも天気が心配です。晴れたらいいですね。そうだね。晴れたら最高だろう。もし雨が降ったら、屋内でのアクティビティを考えるのも一つの方法だよ。例えば美術館や博物館など室内で楽しめる場所もあるしね。そうですね。雨が降らなければいいんですけど、万が一降っても楽しみ方があるんですね。早起きすればいいですか？朝早く出発して一日を有効に使えるようにしたいです。早起きすればいいと思うよ。早起きすることで余裕を持って行動できるし、観光地も混雑していない時間帯に訪れることができる。それに朝日を見ながら散歩するのも気持ちいいだろう。早起きすればいいですね。でも私は夜型なのでなかなか起きられないんです。何かいい方法があれば教えてください。早起きするために前日の夜に早く寝たらいいよ。
睡眠時間を十分に確保することで朝起きた時に元気になれる。また、目覚まし時計をセットして起床時間を固定することもおすすめだ。早く寝たらいいですね。でもゲームをしてしまうと時間が経つのを忘れちゃいます。ゲームを控えるといいでしょうか？ゲームを控えるといいかもしれないね。代わりにリラックスできる活動。例えば、読書や軽いストレッチをすると眠りにつきやすくなるよ。また、就寝前のスマートフォンの使用を減らすことも効果的だ。読書やストレッチをすると体調が良ければいいですね。体調管理も大切ですよね。そうだね。体調が良ければ旅行も楽しめます。健康第一だよ。旅行の計画がうまくいくといいですね。何か困ったことがあれば、いつでも相談してね。仕事がうまくいくといいですね。田中先生のおかげで計画の立て方が少し分かった気がします。ありがとうございます。どういたしまして。旅行が成功することを願っているよ。頑張って計画を立てて楽しい旅になるといいね。Sekarang mari kita bahas ungkapan-ungkapan yang muncul dalam percakapan, terutama yang berkaitan dengan bentuk saran dan harapan. Oke guys, yuk! Ryoko ni iku nara, jizen ni keikaku shitara ii to omoimasu. Menurut saya, kalau mau pergi traveling, sebaiknya buat rencana terlebih dahulu. Ini mengungkapkan saran. Doyatte keikaku wo tatetara ii no ka wakaranai desu. Saya tidak mengerti bagaimana baiknya menyusun rencana itu. Di sini pola doyatte tara biasanya digunakan untuk menanyakan caranya bagaimana. Contoh lain, doyatte kanji o benkyou shitara ii desu ka? Bagaimana sebaiknya cara belajar kanji? Doyatte watashi to kekkon shitara ii desu ka? Bagaimana caranya menikah dengan saya? Tunggu. Mau tahu caranya? Ya, izin dulu sama Digi Sensei. Hehe. Sudah lanjut. まずは行き先を決めたらいいよ。Pertama-tama, sebaiknya tentukan tempat tujuannya. Menyatakan saran. 天気が心配です。晴れたらいいですね。Saya khawatir dengan cuacanya. Semoga cerah. Menyatakan harapan, mudah-mudahan. Ame ga furanake reba ii n desu kedo. Semoga tidak hujan. Menyatakan harapan, mudah-mudahan. Hayauki sureba ii desu ka? Apa sebaiknya saya bangun lebih awal? Meminta saran konkret. Hayauki suru tame ni zenjitsu no yoru ni hayaku netara ii yo. Sebaiknya tidur cepat di malam sebelumnya supaya bangun cepat. Game wo hikaeru to ii deshou ka? Apakah kira-kira saya harus berhenti main game? Di sini yang menarik adalah penggunaan to i. Bisa berarti harus. Tapi ungkapan harus di sini bernuansa ringan, sedikit meminta pendapat dari mitra wicara. Jadi harusnya bukan suatu kewajiban. Kalau diurai kalimat tersebut adalah game wo hikaeru to. Artinya kalau berhenti main game, ii desu adalah baik. Jadi secara harfiah bisa berarti apakah sebaiknya saya berhenti main game? Apakah saya harus berhenti main game? Pertanyaan ini diajukan sebagai tanggapan atau kesimpulan untuk diri sendiri, jadi tidak secara langsung meminta saran kepada lawan wicara. Berbeda apabila menggunakan tara ii deshou ka. Misalnya, game wo hikaeta ii deshou ka? Apakah sebaiknya saya berhenti main game? Ini langsung meminta saran kepada lawan wicara. Dokusho ya stretchi o seru to taichou ga yokereba ii desu ne. Ini menyatakan saran konkret. Ryoko no keikaku ga umaku iku to ii desu ne. Mudah-mudahan rencana travelingnya lancar ya. Menyatakan harapan. Gambatte keikaku o tatete tanoshii tabi ni naru to ii ne. Jangan menyerah. Susun rencananya. Semoga jadi perjalanan yang menyenangkan. Ini menyatakan harapan dan doa. Oke, abang dan kakak yang ganteng dan cantik. Kayaknya segitu dulu ya penjelasannya. Soalnya saya ada keperluan lain nih. Oh ya, kalau ada pertanyaan, silakan lewat komen. Insya Allah nanti Digi Sensei yang jawab. Kalau beliau nggak bisa jawab, disubrek dulu biar jawabannya cepet. Oke, sampai ketemu lagi. Jamata!